Di sebuah desa kecil di ujung Jawa Timur, hidup seorang kiai kampung yang sangat dihormati bernama Kiai Turiman. Meskipun tidak berlatar belakang pesantren besar atau dikenal luas di luar kampungnya, Kiai Turiman adalah sosok yang begitu dekat di hati warganya. Beliau dikenal sebagai pribadi yang sederhana, bijaksana, dan sangat peduli dengan keadaan masyarakat sekitar. Tak hanya mengajarkan ilmu agama, Kiai Turiman juga selalu hadir di setiap momen penting dalam kehidupan warga, baik dalam suka maupun duka. Salah satu ciri khasnya adalah kopi hitam yang selalu menemani di setiap kesempatan bertemu warga. Kiai Turiman tidak sekadar menikmati kopi hitam sebagai minuman. Bagi beliau, kopi hitam adalah simbol dari ikatan sosial dan kebersamaan yang erat dengan warga. Setiap kali mengadakan pengajian di surau kecil di samping rumahnya, Kiai Turiman selalu mengajak warga duduk bersama sambil menikmati kopi. Dengan aroma kopi yang khas dan rasa pahitnya yang kuat, perbincangan tentang kehidupan, agama, dan nilai-nilai kebajikan terasa lebih hangat dan mendalam. Kopi hitam bagi Kiai Turiman adalah cara untuk mendekatkan diri, membuat warga merasa nyaman dan tidak canggung saat berdiskusi dengannya. Kebiasaan minum kopi bersama ini sudah berlangsung sejak lama. Sejak muda, Kiai Turiman sudah terbiasa menyeduh kopi hitam sebagai bagian dari ritual harian. Ketika beliau pulang dari belajar di pesantren dulu, kopi adalah teman setia yang menemani setiap kali beliau merenung dan mendalami kitab-kitab. Dikala senggang, Kiai Turiman selalu membuka pintu rumahnya bagi siapa saja yang ingin singgah. Dengan secangkir kopi hitam di tangan, beliau akan mendengarkan keluh kesah, cerita, bahkan masalah-masalah pribadi yang dibawa oleh warga. Banyak warga yang mengaku merasa lebih tenang setelah berbicara dengan Kiai Turiman. Bahkan, ada warga yang awalnya enggan datang ke pengajian, namun karena undangan minum kopi dari beliau, mereka jadi terbiasa datang. Kehadiran kopi hitam di setiap pertemuan ini menambah suasana keakraban yang sulit ditemukan di tempat lain. Tidak hanya sebagai minuman, kopi bagi Kiai Turiman adalah media untuk membangun silaturahmi dan mempererat hubungan antar warga. Sebagai sosok yang sangat sederhana, Kiai Turiman tidak pernah merasa dirinya lebih dari warga biasa. Meskipun beliau dihormati sebagai tokoh agama, beliau tidak segan-segan membantu warga yang kesulitan, bahkan dalam hal-hal sederhana. Misalnya, ketika ada warga yang memiliki masalah ekonomi, Kiai Turiman akan mengajak mereka duduk dan mencari solusi bersama, ditemani secangkir kopi hitam. Dengan caranya yang halus, Kiai Turiman memberikan motivasi dan nasihat kepada warga untuk terus berjuang tanpa putus asa. Cerita tentang kopi hitam dan Kiai Turiman ini menyebar hingga ke desa-desa tetangga. Orang-orang mulai tertarik dengan kebiasaan beliau yang unik ini. Mereka datang, bukan hanya untuk mencari nasihat agama, tetapi juga untuk merasakan suasana akrab yang tercipta di setiap pertemuan. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa kopi yang diseduh Kiai Turiman terasa berbeda, bukan karena rasanya, tetapi karena kehangatan dan ketulusan yang beliau bawa dalam setiap cangkirnya. Di mata warga,
Kopi hitam Kiai Turiman seolah memiliki makna khusus. Setiap teguk kopi yang mereka minum di sana terasa seperti tegukan semangat dan ketenangan. Tidak sedikit warga yang mengaku menjadi lebih kuat menghadapi masalah setelah berbincang sambil menyeruput kopi bersama Kiai. Selain itu, banyak anak muda di desa yang akhirnya termotivasi untuk lebih mengenal agama, karena setiap kali mereka berkunjung, Kiai Turiman selalu membumbui ceritanya dengan hikmah-hikmah kehidupan yang mudah dipahami. Kebersamaan yang dibangun oleh Kiai Turiman melalui kopi hitam ini tidak terbatas pada warga desa saja. Beberapa kali, beliau kedatangan tamu dari luar kota yang mendengar kisahnya dari mulut ke mulut. Mereka datang ingin belajar langsung tentang cara beliau berinteraksi dengan masyarakat. Kiai Turiman menyambut mereka dengan senyum dan secangkir kopi, sambil bercerita bahwa hidup sederhana dan bersosialisasi dengan ikhlas adalah kunci kebahagiaan. Para tamu pun pulang dengan kesan mendalam tentang sosok Kiai Turiman yang rendah hati. Bagi Kiai Turiman, kopi hitam adalah lebih dari sekadar minuman. Ia adalah medium untuk menyalurkan nilai-nilai kehidupan kepada masyarakat. Beliau percaya bahwa hidup harus dinikmati dengan sederhana, seperti menikmati kopi pahit yang lama-lama terasa nikmat. Setiap sesi minum kopi bersamanya adalah momen berharga, di mana setiap orang bisa merasa didengarkan dan dihargai. Di sela-sela kesibukannya, Kiai Turiman tetap menyempatkan diri untuk mengunjungi warga, membawa kopi, dan menghadirkan nasihat penuh makna. Kisah tentang Kiai Turiman dan kopi hitam ini terus hidup dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Di desa itu, setiap kali aroma kopi hitam tercium, orang-orang tahu bahwa Kiai Turiman sedang mengundang mereka untuk berbagi cerita dan merenung bersama. Di bawah bimbingan beliau, warga merasa memiliki tempat untuk bersandar, sekaligus menemukan ketenangan dan kebersamaan yang langka di zaman ini. Kiai Turiman adalah teladan bagi mereka tentang bagaimana menjalani hidup yang penuh berkah dan kebersamaan. Kiai Turiman sebenarnya sudah lama bermimpi untuk menanam kopi sendiri. Beliau ingin agar kopi yang disajikan kepada warga dan tamu-tamunya berasal dari tanah desa itu sendiri. Dengan bantuan beberapa warga, Kiai Turiman mulai membuka lahan kecil di kebun miliknya untuk menanam kopi. Tidak mudah, karena tanah di desanya bukanlah tanah yang biasa digunakan untuk tanaman kopi. Namun, Kiai Turiman yakin bahwa dengan kerja keras dan ketulusan, ia bisa menumbuhkan tanaman kopi yang baik. Setiap pagi, Kiai Turiman menghabiskan waktu untuk merawat pohon kopi yang baru tumbuh di kebunnya. Meskipun sederhana dan seadanya, ia memperlakukan setiap tanaman dengan penuh cinta, seolah-olah itu adalah tanaman yang paling berharga. Dengan sabar, beliau membersihkan daun-daun kering, memberikan pupuk alami, dan memastikan tanaman-tanaman kopinya mendapatkan cukup air. Bagi Kiai Turiman, menanam kopi adalah seperti menanam harapan. Ia yakin bahwa kelak kopi ini akan membawa manfaat bagi desanya. Tidak butuh waktu lama, kabar tentang Kiai Turiman yang menanam kopi menyebar ke desa-desa sekitarnya. Banyak orang yang penasaran dan datang untuk melihat kebun kopi miliknya. Kiai Turiman menyambut setiap pengunjung dengan ramah,
bahkan mengajak mereka untuk turut belajar merawat kopi. "Tanaman ini butuh kesabaran dan ketulusan," ujar Kiai Turiman sambil tersenyum. Seperti hidup kita, kalau dirawat dengan baik, insya Allah hasilnya juga baik. Setelah beberapa tahun, pohon-pohon kopi Kiai Turiman mulai berbuah. Buah kopi merah yang matang membuat kebunnya terlihat begitu hidup dan penuh warna. Warga yang melihatnya ikut merasa bangga, karena mereka tahu betapa gigihnya Kiai Turiman merawat setiap pohon. Dengan bantuan warga, Kiai Turiman mulai memanen kopi-kopi itu. Hasil panen pertama tidak banyak, tapi cukup untuk membuat beberapa kilogram kopi yang bisa dinikmati bersama-sama. Kiai Turiman lalu memproses kopi-kopinya sendiri. Ia mempelajari cara mengolah kopi secara manual dari petani kopi yang pernah ia temui. Dengan tekun, beliau menyangrai biji kopi hingga harum, lalu menggilingnya menjadi bubuk kopi yang siap diseduh. Setiap tahap dilakukannya dengan penuh kesabaran, seolah-olah ada doa yang terucap dalam setiap prosesnya. Bagi Kiai Turiman, proses mengolah kopi ini adalah bentuk ibadah dan cara menyampaikan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Kopi buatan Kiai Turiman mulai dikenal dan diminati oleh warga sekitar. Beberapa tamu dari luar desa yang datang ke rumahnya merasa kagum dengan cita rasa kopi yang disajikannya. Aroma khas dan cita rasa yang kuat membuat kopi Kiai Turiman memiliki keunikan tersendiri. Perlahan-lahan, kopi Kiai Turiman menjadi populer, bahkan beberapa orang menawarkan untuk membelinya. Namun, Kiai Turiman menolak untuk menjualnya dalam jumlah besar. Ia ingin kopi ini dinikmati oleh orang-orang yang benar-benar menghargai proses dan maknanya. Seiring waktu, permintaan akan kopi Kiai Turiman semakin meningkat. Beberapa pedagang dari kota mendengar tentang kopi buatan Kiai Turiman dan ingin menjualnya di toko-toko mereka. Setelah mempertimbangkan masak-masak, akhirnya Kiai Turiman setuju untuk menjual kopinya, tapi dengan syarat, ia ingin tetap menjaga kualitas dan menyeduhnya dengan cara tradisional. Ia tidak ingin kopinya diproduksi secara massal tanpa rasa cinta dan ketulusan yang sama seperti saat ia membuatnya. Kiai Turiman lalu mengajak warga desa untuk turut serta dalam usaha ini. Beliau membagikan bibit kopi kepada beberapa keluarga yang ingin menanam kopi di lahan mereka sendiri. Ia berharap, dengan melibatkan warga, kopi ini bisa menjadi sumber penghasilan tambahan bagi mereka. Dalam waktu singkat, desa kecil itu mulai dipenuhi pohon-pohon kopi. Para petani belajar dari Kiai Turiman tentang cara merawat tanaman kopi dan cara mengolah biji kopi hingga siap dipasarkan. Dengan semangat gotong royong, warga desa bekerja sama dalam proses penanaman, perawatan, hingga pengolahan kopi. Kiai Turiman juga memberikan pelatihan kepada anak-anak muda di desa tentang pentingnya menjaga kualitas dan menghargai proses. Beliau mengajarkan bahwa menanam kopi bukan hanya soal keuntungan, tetapi juga tentang membangun kebanggaan akan hasil bumi desa mereka. Sejak itu, setiap kali ada tamu datang, mereka disuguhi kopi yang berasal dari desa itu sendiri, dan cerita tentang kopi Kiai Turiman menjadi semakin terkenal. Dalam waktu beberapa tahun, usaha kopi Kiai Turiman berkembang pesat.
Kopinya mulai dikenal hingga ke pelosok kota, bahkan sampai ke kota-kota besar. Orang-orang dari kota datang untuk membeli kopi dari desa Kiai Turiman, karena mereka merasa kopi ini bukan sekadar minuman biasa. Kopi Kiai Turiman membawa cerita, membawa kehangatan, dan membawa makna. Setiap butir kopi yang dijualnya adalah hasil dari kerja keras dan doa yang tulus dari desa kecil tersebut. Kiai Turiman kemudian meresmikan usaha kopinya dengan nama Kopi Kampung Turiman. Nama ini dipilih sebagai penghormatan pada desa yang menjadi asal mula semua kisah ini. Dengan dukungan para warga, Kiai Turiman mulai merambah pasar yang lebih luas, namun tetap menjaga prinsip untuk mempertahankan cita rasa dan kualitas. Setiap paket kopi yang dijual disertai pesan dari Kiai Turiman yang berisi harapan agar kopi tersebut bisa dinikmati dengan penuh rasa syukur. Keberhasilan kopi Kiai Turiman bukan hanya memberikan keuntungan ekonomi, tapi juga mengangkat nama desa mereka. Banyak orang dari luar daerah yang datang berkunjung, ingin melihat langsung kebun kopi yang sederhana namun penuh makna itu. Mereka merasa kagum dengan desa yang bisa menjaga tradisi dan kualitas dalam setiap langkahnya. Kiai Turiman dan warga desanya pun merasa bangga, karena usaha ini juga menghidupkan ekonomi desa tanpa mengorbankan nilai-nilai yang mereka pegang. Kopi Kampung Turiman kemudian menjadi simbol dari semangat kebersamaan dan ketulusan. Setiap orang yang mencicipi kopinya bisa merasakan bahwa kopi ini bukan sekadar minuman, melainkan hasil dari sebuah perjalanan panjang yang penuh makna. Para warga pun kini memiliki penghasilan tambahan, dan Kiai Turiman tetap melanjutkan kebiasaannya, mengundang warga untuk berbincang dan menyeruput kopi bersama. Di tengah kesibukan mengelola usaha kopi, Kiai Turiman tak pernah melupakan tujuan awalnya, membawa kebersamaan dan kedamaian di desanya. Dengan berkembangnya usaha kopi ini, beliau tetap menjaga rutinitasnya, menerima tamu dengan senyuman dan secangkir kopi hangat. Bagi Kiai Turiman, meskipun kopi kampungnya sudah menjangkau pasar luas, ia ingin kopi ini selalu menjadi pengingat tentang pentingnya hidup sederhana dan bersyukur. Akhirnya, usaha kopi Kiai Turiman pun menjadi inspirasi bagi desa-desa lain. Mereka melihat bahwa dengan ketulusan dan kesabaran, sesuatu yang sederhana seperti kopi bisa membawa perubahan besar bagi banyak orang. Kiai Turiman pun berharap bahwa kopi ini akan terus memberikan manfaat, tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk terus menyebarkan kebaikan dan kebersamaan dimanapun berada. Kopi Kampung Turiman terus berkembang pesat dan tidak hanya dikenal di pelosok-pelosok kota di Indonesia, tetapi juga mulai menarik perhatian di luar negeri. Kabar mengenai kopi unik dari desa kecil ini sampai ke telinga beberapa pedagang dan peminat kopi dari Arab Saudi, Turki, dan Yaman. Mereka tertarik untuk mencoba kopi yang diolah secara tradisional dengan sentuhan ketulusan seorang kiai kampung. Seorang saudagar dari Arab Saudi yang berkunjung ke Indonesia untuk urusan bisnis secara khusus mendatangi desa Kiai Turiman untuk mencicipi langsung kopi yang telah banyak dibicarakan itu. Saudagar tersebut merasa takjub setelah mencicipi kopi buatan Kiai Turiman. Kopi ini memiliki cita rasa yang berbeda, katanya. Ada rasa hangat yang terasa sampai ke hati, seolah-olah kopi ini punya doa di setiap tetesnya.
Setelah percakapan panjang dengan Kiai Turiman, saudagar itu pun mengajukan tawaran agar kopi ini diekspor ke Arab Saudi. Kiai Turiman, yang awalnya merasa ragu, akhirnya setuju setelah berkonsultasi dengan warga desa. Bagi beliau, ini adalah kesempatan untuk mengenalkan desa mereka kepada dunia dan menyebarkan nilai-nilai kebersamaan yang terkandung dalam setiap cangkir kopinya. Dengan bantuan warga desa, Kiai Turiman memulai persiapan untuk memenuhi permintaan dari Arab Saudi. Kopi kampung Turiman diolah dan dikemas dengan hati-hati, tetap mempertahankan keaslian dan keunikan proses tradisionalnya. Setiap bungkus kopi dilengkapi dengan pesan kecil dari Kiai Turiman yang mengingatkan para penikmat kopi untuk mensyukuri setiap nikmat yang ada, termasuk secangkir kopi sederhana. Tak disangka, kopi tersebut mendapatkan sambutan hangat di Arab Saudi dan mulai menarik perhatian masyarakat di Timur Tengah. Setelah kesuksesan di Arab Saudi, pesanan kopi dari Turki dan Yaman pun mulai berdatangan. Para pedagang di sana mendengar tentang keistimewaan kopi kampung Turiman dan ingin menyajikannya di kafe-kafe tradisional mereka. Bagi orang-orang Yaman, yang memiliki tradisi minum kopi yang mendalam, kopi Kiai Turiman menawarkan sensasi yang unik karena memadukan cita rasa khas Jawa dengan kehangatan spiritual yang dibawa oleh seorang kiai kampung. Kopi ini pun mulai tersedia di berbagai tempat di Yaman, menjadi favorit para pecinta kopi yang mencari keunikan dan rasa asli dari desa Indonesia. Seiring dengan berkembangnya pemasaran kopi hingga ke luar negeri, Kiai Turiman beberapa kali diundang ke Yaman untuk bertemu langsung dengan para habaib dan tokoh agama di sana. Kiai Turiman merasa sangat tersanjung menerima undangan tersebut, mengingat Yaman merupakan tanah para ulama dan keturunan Rasulullah SAW. Perjalanan ini menjadi pengalaman yang sangat berkesan bagi beliau, karena di sana beliau bisa bertemu dengan orang-orang yang sangat menghargai tradisi dan ketulusan dalam menyajikan kopi. Saat berada di Yaman, Kiai Turiman sering diundang ke majelis-majelis habaib untuk berbagi cerita tentang kopi dan filosofi kehidupan yang dipegang teguh olehnya. Para habaib sangat tertarik dengan nilai-nilai sederhana namun mendalam yang dibawa oleh Kiai Turiman. Dalam setiap pertemuan, beliau selalu menjelaskan bahwa kopi bukan hanya soal rasa, tetapi tentang proses, kesabaran, dan doa yang menyertai setiap tahapnya. Para habaib pun mengapresiasi filosofi ini dan merasa terinspirasi oleh kesederhanaan dan keikhlasan Kiai Turiman dalam berdakwah melalui kopi. Kopi kampung Turiman juga mulai dikenal di berbagai acara besar di Timur Tengah, seperti festival kopi tradisional yang diadakan di Turki dan Yaman. Kiai Turiman bahkan mendapat kehormatan untuk mempresentasikan kopi khas desanya di hadapan tokoh-tokoh kopi dari seluruh dunia. Dalam acara tersebut, Kiai Turiman berbicara dengan penuh semangat tentang perjalanan kopinya, dari awal yang sederhana di desa kecil hingga bisa dikenal ke seluruh dunia. Para peserta terkesan dengan dedikasi dan nilai-nilai yang diusung oleh Kiai Turiman dalam setiap butir kopinya. Di Yaman, Kiai Turiman tidak hanya berbicara tentang kopi, tetapi juga tentang pentingnya menjaga tradisi dan kearifan lokal. Beliau sering mengunjungi kebun kopi milik para petani Yaman dan berdiskusi dengan mereka tentang cara menjaga kualitas tanaman kopi. Bagi Kiai Turiman, kopi bukan sekadar komoditas, tetapi bagian dari budaya dan identitas suatu bangsa.
Para petani Yaman pun merasa terinspirasi oleh pendekatan Kiai Turiman yang mengutamakan kualitas dan ketulusan, bukan semata-mata keuntungan. Setiap kali Kiai Turiman kembali ke Indonesia, beliau membawa kisah-kisah yang penuh hikmah dari perjalanannya di Yaman. Ia selalu berbagi cerita tentang para habaib dan para ulama di sana yang hidup dalam kesederhanaan, namun memiliki kekayaan batin yang luar biasa. Warga desa pun merasa bangga karena kopi dari desa mereka telah membawa nama baik ke tanah para ulama dan habaib. Mereka semakin bersemangat untuk menjaga kualitas kopi Kampung Turiman, karena tahu bahwa kopi mereka kini dinikmati dan dihargai di seluruh dunia. Selain itu, Kiai Turiman juga membawa pulang ilmu-ilmu baru dari pertemuannya dengan para tokoh di Yaman. Beberapa kali, beliau menerapkan teknik pengolahan kopi yang ia pelajari di Yaman, kemudian mengajarkannya kepada warga desa. Dengan begitu, kopi Kampung Turiman semakin dikenal bukan hanya karena cita rasa, tetapi juga kualitasnya yang semakin terjaga. Warga desa terus belajar dan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengolah kopi, sambil tetap menjaga proses tradisional yang diwariskan oleh Kiai Turiman. Melalui perjalanannya ke luar negeri, Kiai Turiman juga belajar bahwa kopi memiliki kekuatan untuk menyatukan orang-orang dari berbagai latar belakang. Di setiap cangkir kopi, beliau melihat kesempatan untuk berdakwah dan berbagi nilai-nilai kebajikan. Para pelanggan dari berbagai negara yang telah mencicipi kopi Kampung Turiman sering mengungkapkan bahwa kopi tersebut memiliki jiwa yang tidak mereka temukan di kopi lainnya. Hal ini membuat Kiai Turiman semakin bersemangat untuk terus mempertahankan kualitas dan filosofi kopinya. Akhirnya, kopi Kampung Turiman menjadi ikon persahabatan antara Indonesia dan dunia Timur Tengah. Di Yaman, kopi ini dikenal sebagai kopi penuh berkah, karena dikisahkan datang dari seorang kiai yang mengolahnya dengan penuh ketulusan. Di setiap sudut kafe tradisional di Yaman dan Turki, cerita tentang Kiai Turiman dan kopinya terus diceritakan, menginspirasi banyak orang untuk menikmati kopi dengan rasa syukur dan renungan. Kiai Turiman pun kerap mendapat surat dari pelanggan di berbagai negara yang menyampaikan kesan mereka terhadap kopinya. Banyak dari mereka yang mengatakan bahwa kopi ini memberikan ketenangan dan kehangatan tersendiri, seperti sedang berbincang dengan Kiai Turiman langsung. Hal ini membuat Kiai Turiman merasa bahwa misi hidupnya tercapai, membawa kebaikan dan ketenangan melalui kopi, yang awalnya hanya dinikmati warga desa, kini bisa dinikmati dan dirasakan hingga pelosok dunia. Setiap kali Kiai Turiman duduk di teras rumahnya sambil menyesap kopi, beliau merenungkan perjalanan panjang kopinya yang telah mendunia. Beliau merasa bersyukur karena dengan cara yang sederhana, ia bisa memberikan kontribusi kecil untuk memperkenalkan budaya dan nilai-nilai luhur Indonesia. Kiai Turiman berharap, kopi Kampung Turiman akan terus menjadi warisan yang dilestarikan oleh generasi berikutnya, sehingga semangat kebersamaan dan ketulusan tetap hidup di tengah masyarakat. Akhirnya, kopi Kampung Turiman bukan hanya menjadi produk, tetapi juga simbol dari perjuangan, ketulusan, dan doa. Kiai Turiman percaya bahwa kopi ini akan terus menjadi medium untuk menyebarkan kebaikan dan menginspirasi banyak orang, baik di desanya, di tanah air, maupun di seluruh dunia. Setiap cangkir kopi Kampung Turiman adalah cerita tentang kehidupan yang sederhana, namun penuh makna, yang akan terus dikenang dan diceritakan dari generasi ke generasi.